media Malaysia menyindir skuad Garuda untuk beberapa hal. Pertama, media Malaysia tersebut menyebutkan bahwa Thailand dan Vietnam sudah layak untuk ke kualifikasi Piala Dunia round 3. Kemudian, setelah itu media itu menyinggung soal Piala AFF yang baru saja melakukan drawing. Menuturkan bahwa Vietnam dan Thailand tetap akan mengirimkan skuad utama mereka untuk Piala AFF. Lalu mereka menyindir dengan nada tim yang baru naik dan sudah sombong menyebut Piala AFF sebagai Piala Ciki. Bahkan mereka juga menyindir bahwa tim Merah Putih masih belum memiliki trofi Piala AFF. Tetapi mereka tetap tenang dan hantar skuad utama ke Piala AFF. Bukan baru naik sikit dah sombong kata ini Piala Ciki. Trofinya aja belum ada, tulis media Malaysia tersebut. Seperti diketahui, Piala AFF dikabarkan memang tidak lagi jadi fokus utama dari timnas Indonesia. Terlebih, event tersebut memang di luar kalender FIFA yang membuat para pemain abroad akan sulit bergabung. Hanya pemain yang berkarir di dalam negeri dan sekitar Asia Tenggara yang bisa tampil untuk skuad Garuda. Bek keturunan Indonesia, Mees Hilgers, memberikan indikasi bahwa dirinya ingin membela timnas Indonesia. Pemain FC Twente tersebut pernah mengutarakan penolakannya untuk membela timnas Indonesia pada beberapa tahun lalu. Sang pemain berusia 22 tahun tersebut memang masih memiliki kemungkinan untuk membela timnas Belanda, mengingat dirinya berkompetisi di kasta tertinggi Liga Belanda, Eredivisie, bersama FC Twente. Namun demikian, keluarga Hilgers kerap berkunjung ke Indonesia dalam beberapa waktu terakhir, dan sang pemain kini mengutarakan keinginannya untuk ikut berkunjung. Dalam wawancaranya kepada Live After Football, dia berbicara tentang keinginannya untuk mengunjungi Indonesia. Meski tidak menyatakan secara tersirat, berlibur ke Indonesia menjadi indikasi terbaru dari sang bek tengah mengenai kemungkinan berkostum Garuda, karena antusiasme yang tinggi masyarakat Indonesia terhadap sepak bola. Masyarakat Indonesia sangat antusias. Jika saya atau FC Twente mengunggah foto, pasti banyak reaksi dari masyarakat Indonesia, kata Hilgers kepada Live After Football. Saya ingin mengunjungi Indonesia secepatnya dan berlibur ke sana. Sayangnya, karena sepak bola Eropa dan babak playoff, liburan kini terlalu singkat, terangnya. Mees Hilgers memiliki darah Minahasa dari ibunya, Linda Tombeng. Hingga saat ini, Hilgers sendiri belum pernah dipanggil membela timnas Belanda di level senior. Dia hanya pernah membela tim U21 dalam sekali kesempatan. Pemain keturunan Indonesia Jairo Riedewald disebut akan datang ke Jakarta pada bulan akhir Mei 2024 ini. Jairo rumornya akan mengurus proses naturalisasi sekaligus menyaksikan timnas Indonesia di laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jairo merupakan pemain berdarah Belanda Indonesia. Pemain berusia 27 tahun ini memang sempat dirumorkan akan jadi proyek naturalisasi pemain grade A, sebab Jairo sebelumnya bermain di klub Liga Inggris Crystal Palace. Namun saat ini kontrak Jairo di Crystal Palace sudah berakhir. Terbaru, Jairo dikabarkan akan ke Indonesia. Hal itu disampaikan pengamat sepak bola Roni Pangemanan, pria yang akrab disapa Bung Ropan menyebut Jairo ingin bergabung dengan timnas Indonesia. Bahkan dia akan segera mengurus proses naturalisasinya pada bulan depan. NEC Nijmegen ternyata tidak hanya memiliki satu pemain keturunan Indonesia, Kelvin Verdong saja. Selain Kelvin Verdong, ternyata ada pemain NEC Nijmegen yang disebut-sebut sebagai pemain keturunan Indonesia. Sosok pemain keturunan Indonesia tersebut bernama Delaanu Arts yang bermain untuk NEC Nijmegen U21. Sebagaimana dilansir dari laman Transfermarkt.co.id, Delaanu Arts bermain di posisi sebagai bek kanan. Sebagai seorang bek kanan, tentu pemain berusia 20 tahun ini bisa memperkuat skuad timnas Indonesia. Pasalnya, kedalaman skuad timnas Indonesia untuk posisi bek kanan tidak semelimpah posisi bek kiri. Meski bermain untuk NEC Nijmegen U21, ia sempat menjalani beberapa pertandingan bersama tim senior. Tercatat ia pernah bermain untuk NEC senior dalam 4 pertandingan, 3 di Eredivisie dan 1 di KNVB Beker. Dari 4 penampilannya tersebut bersama tim senior, tercatat ia sudah bermain sebanyak 25 menit. Sementara bersama dengan NEC U21, ia bermain dalam 14 penampilan. Sebelum bergabung dengan NEC, tercatat Delaanu pernah memperkuat PSV kelompok umur U21, U19, U18, dan U17.
Selain itu, diketahui bahwa ia juga pernah mendapatkan panggilan untuk memperkuat tim Belanda. Ia pernah memperkuat tim Belanda U16 dan U17 dan menjalani 4 caps pada tahun 2019. Dele Alli pun tidak pernah lagi mendapatkan panggilan dari tim Belanda dan bisa menjadi kesempatan untuk timnas Indonesia. Timnas Indonesia sepertinya masih bakal menambah kekuatan mereka untuk persiapan menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026, terlebih jika lolos ke round 3. Pasalnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3, lawan-lawan timnas Indonesia tentu akan semakin berat. Sehingga, tentu menjadi penting bagi timnas Indonesia untuk memperkuat terus kedalaman skuadnya. Salah satu nama pemain keturunan berposisi penyerang bernama Ulla Romeni sempat menjadi perbincangan. Pasalnya, Ulla Romeni mengaku telah dihubungi oleh Ketua Umum PSSI yakni Erick Thohir untuk gabung timnas Indonesia. Sayangnya, sampai saat ini pemain FC Utrecht tersebut masih juga memberikan keputusannya atas ajakan tersebut. Di sisi lain, pemain senilai 15 miliar ini ternyata cukup kenal dekat dengan sosok pemain timnas Indonesia yakni Ragnar Oratmangoen. Ragnar Oratmangoen bahkan sempat mengungkapkan akan membujuk pemain 23 tahun itu untuk gabung dengan tim Merah Putih. Berdasarkan rumor yang beredar, Ulla disebut-sebut bakal datang ke Indonesia akhir Mei ini bersama Jairo Riedewald. Shin Tae-yong baru saja memanggil 22 pemain untuk 2 laga pamungkas grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Irak dan Filipina. Keputusan Shin Tae-yong yang cuma memanggil 22 pemain cukup mengejutkan. Sebab, pelatih 53 tahun itu biasa memanggil 25-28 pemain, yang mana kemudian dikerucutkan menjadi 23 nama. Namun, Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji mengatakan sejatinya ada 24 pemain yang dipanggil. 2 nama lain akan menyusul untuk dipanggil. Harusnya, 24 pemain, nanti akan ada penambahan 2 pemain lagi, kata Sumarji. Saat ditanya apakah Martin Paes akan mengisi salah satu dari 2 slot tersebut, Sumarji tak mau menjawabnya. Lantas, seberapa besar peluang Martin Paes dan Kelvin Verdong mengisi 2 slot tersisa? Peluangnya sangat besar. Tanda-tanda itu terlihat dengan cuma dipanggilnya 2 penjaga gawang, yakni Hernando Ari dan Adi Satrio. Biasanya sebuah tim dan juga kecenderungan Shin Tae-yong selalu memanggil minimal 3 penjaga gawang ke timnas Indonesia. Karena itu, 1 slot kiper berpotensi diisi Martin Paes. Kiper 25 tahun ini masih harus menunggu sidang pengadilan arbitrase olahraga untuk membela timnas Indonesia. Untuk Kelvin Verdong, pesepak bola 27 tahun ini diprediksi bakal mengambil sumpah menjadi WNI pada pekan depan atau 2 minggu lagi. Dengan begitu, fullback kiri NEC Nijmegen itu masih memiliki waktu untuk perpindahan federasi.